Perkenalkan, saya Vira, mahasiswa dari Stikes Gede Husada. Jadi di sini saya mau melakukan penyuluhan kepada kakak mengenai kanker serviks. Jadi kanker serviks sendiri ini merupakan kanker leher rahim yang dimana kondisi medis yang menyerang sel-sel pada rahim kita. Yaitu nih sel-sel yang terdapat pada rahim kita itu mereka itu tumbuh secara abnormal. Nah, karena dia itu untuk gejalanya kanker ini sendiri itu dia biasanya tidak tampak secara jelas, khususnya pada stadium awal. Jadi untuk ciri-cirinya yang pertama itu ada pembekakan pada satu kaki. Nah, yang kedua pendarahan abnormal, dari vagina kita. Terus yang ketiga konstipasi kronis yang merasa seperti ada tinja walaupun kita sudah buang tinja gitu loh Kak. Nah, untuk yang ada selanjutnya itu keluar urin dari tinja atau vagina. Kanker serviks ini biasanya dikenal sama kanker leher rahim. Nah, yang dimana kondisi medis dimana sel-sel pada rahim kita itu tumbuh secara tidak normal atau abnormal, yaitu bisa menyebabkan tumor ganas Kak. Nah, dia biasanya disebabkan oleh infeksi virus human papillomavirus atau HPV. Kanker ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada awalnya, apalagi pada stadium awal Pak. Dan untuk gejalanya sendiri dia itu tidak menunjukkan gejala yang bagaimana ya Kak. Tapi untuk ciri-cirinya dia itu bisa kayak pengembangan pada satu kaki, yang kedua pendarahan abnormal pada vagina kita. Terus yang ketiga itu konstipasi kronis yang merasa seperti ada tinja walaupun kita sudah buang tinja gitu Kak. Nah, yang terakhir itu ada keluar urin atau tinja dari vagina kita. Untuk jenis-jenisnya dia sendiri itu ada dua jenisnya dia Kak. Yang pertama itu ada Carcinoma cell squamosa atau KSS. Jadi dia ini merupakan kanker yang sering terjadi yang bermula pada sel squama cervix. Nah, yang kedua adenocarcinoma, dia itu bermula pada sel kelenjar pada saluran leher rahim kita. Terus untuk pencegahannya sendiri kita itu bisa melakukan vaksin HPV. Nah, yang kedua menjalankan pemeriksaan pap smear secara rutin, bisa kita lakukan di rumah sakit ya Kak. Yang ketiga melakukan hubungan seksual dengan aman. Yang keempat menjaga kebersihan organ intim kita. Yang kelima menerapkan pola hidup sehat, dan yang keenam mungkin untuk laki-laki itu menghindari merokok Kak. Mungkin dari yang saya jelaskan Kakak mau bertanya mungkin? Baik, terkait tadi sudah disampaikan. Jadi di sini saya akan bertanya bagaimana cara penanganan atau obat untuk kanker serviks tersebut. Untuk pengobatannya dia sendiri ini kita itu bisa melakukan bedah atau mengangkat kanker yang bersarang pada rahim kita yang tadi itu. Dan yang kedua itu melakukan radioterapi dengan membunuh sel kanker. Jadi kanker serviks ini merupakan oleh virus yang namanya papillomavirus atau HPV. Jadi untuk gejalanya sendiri biasanya dia itu tidak tampak secara nyata gitu, apalagi untuk stadium awalnya. Tapi dia biasanya memiliki tanda-tanda. Yang pertama itu ada pembengkakan pada satu kaki. Terus yang kedua itu terjadinya pendarahan secara tidak normal atau berlebihan saat kita melakukan hubungan seksual, ataupun kalau enggak itu saat kita mengalami menstruasi. Biasanya dia juga terjadi kayak konstipasi atau sembelit kronis secara biasanya dia juga itu terjadi sembelit kronis selama berminggu-minggu, ataupun biasanya juga kalaupun kita sudah bisa buang bab atau sejenisnya, tapi biasanya dia masih ada rasanya gitu bab tersebut nih di vagina kita. Dan yang terakhir itu keluar urin atau tinja dari vagina kita. Untuk jenisnya sendiri dia itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada Carcinoma cell squama atau KSS. Jadi dia itu sering terjadi yang bermula pada squama cervix kita atau di rahim kita. Dan untuk jenis yang kedua ada adenocarcinoma namanya. Dia itu bermula pada sel kelenjar pada leher rahim kita.
Untuk pencegahannya sendiri, Mbak bisa melakukan vaksinasi HPV. Yang kedua itu Mbak bisa melakukan atau menjalin pemeriksaan pap smear secara rutin di rumah sakit ya Mbak ya. Yang ketiga, Mbak bisa kalau Mbak mau melakukan hubungan seksual, bisanya Mbak melakukan dengan aman, misalkan menggunakan pengaman Mbak ya. Nanti potong aja bagian itu ya. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan rahim kita. Yang kelima, menerapkan pola hidup sehat. Mungkin yang keenam ini untuk cowok yang menghindari rokok. Mungkin itu saja Mbak, mungkin Mbak ingin bertanya mungkin? Bertanya tidak? Nggak apa-apa sih Mbak. Mungkin udah jelas mungkin Mbak ya. Terima kasih dan mohon maaf ya Mbak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Mbak. Permisi kakak, perkenalkan saya Vira, mahasiswi dari Stikes Gede Husada. Jadi di sini saya ingin melakukan penyuluhan mengenai kanker cervix. Jadi bisa kita tahu kanker cervix itu merupakan kanker rongga rahim, yang dimana sel-sel yang terdapat di rahim kita itu mengalami perkembangan secara abnormal atau tidak normal. Dan biasanya kanker ini disebabkan oleh virus papillomavirus atau HPV. Jadi dia ini untuk gejalanya sendiri dia biasanya tidak terlalu tampak ya kak, apalagi untuk stadium awalnya. Tapi untuk tanda dan gejalanya dia bisa terjadi pembengkakan satu kaki. Yang kedua itu terjadinya pendarahan secara tidak normal di vagina kita, baik saat kita melakukan hubungan seksual ataupun saat mengalami menstruasi ya kak. Dan terjadinya sembelit kayak berminggu-minggu gitu. Walaupun kita sudah buang hijab atau sejenisnya, tapi kita biasanya masih merasakan kalau dia tuh ada gitu kak. Itu deh untuk tanda dan gejalanya. Kalau untuk pengobatannya sendiri, bisa potong dulu. Jadi dia juga ada dua jenis untuk kanker cervix ini. Yang pertama itu ada yang namanya Crisnoma squamosal atau KSS. Jadi yang dimaksud dengan ini, dia itu sering terjadi atau bermula pada squamosal cervix kita atau rahim kita. Dan jenis yang kedua ada adenocarcinoma, yaitu bermula pada sel pengedar pada saluran rahim kita. Mungkin kakak ingin bertanya kan? Terkait kan tadi kan dijelaskan kalau kanker cervix itu termasuk kanker yang abnormal yang dialami oleh wanita aja terkait Ingin melakukan penyuluhan kepada kakak mengenai kanker cervix. Sebelumnya kakak tahu nggak apa itu kanker cervix? Tahu dong? Enggak. Jadi kanker cervix sendiri ini merupakan, yaitu sering disebut sama kanker rongga rahim. Jadi mana kan di rahim itu terdapat sel-sel kan. Nah jadi dia itu sel-sel tersebut dia tumbuh secara abnormal.